pruning itu memang ada dua ya. Baik itu di pruning gundul semua seperti ini, ada yang di pruning itu berdaun dan hanya di ujungnya yang dibuang 1 atau 2 daun. Dan keduanya itu kami pakai teman-teman ya. Ya kebetulan ini yang di sini, yang di belakang kami ini gundul teman-teman ya. Kenapa kok digunduli Pak Eko? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman sharing dan tanya jawab teman-teman ya. Tanya jawab seputar pruning pembuahan yang kesempatan kali ini pas kami melakukan pruning. Ini pasca pruning semua teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman ya, mau kami informasikan bahwa di kebun kami ini menjual bibit anggur impor yang berkualitas, yang memiliki garansi dan validitas yang terjamin. Dapat teman-teman perhatikan, di belakang kami ini adalah bibit-bibit anggur impor kami ya, dari berbagai macam jenis, dan insya Allah bagus-bagus bibitnya ya. Selain itu kami juga menjual pupuk khusus anggur teman-teman ya. Dan juga kami menyediakan jasa konsultasi baik dalam segi perawatan maupun dalam segi pemupukan, baik itu skala hobi maupun skala kebun. Namun kami tidak menerima pembayaran secara COD teman-teman. Jadi apabila bertransaksi dengan kami itu harus membayar di depan baru paketnya dikirim. Kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kami dengan mau menerima COD, harap hati-hati, itu bukan kami. Teman-teman pengangguran, pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk tanya jawab ya teman-teman ya, seputar pruning pohon anggur teman-teman ya, karena beberapa teman-teman bertanya kepada kami ya. Ini sudah kami kumpulkan ada 6 pertanyaan seputar pruning teman-teman ya. Pertanyaan pertama langsung saja teman-teman ya. Pak Eko, kenapa kok di kebun Pak Eko biasa di pruning itu gundul, tidak ada daunnya? Jadi gini teman-teman ya, pruning itu memang ada dua ya. Baik itu di pruning gundul semua seperti ini, ada yang di pruning itu berdaun dan hanya di ujungnya yang dibuang 1 atau 2 daun. Dan keduanya itu kami pakai teman-teman ya. Ya kebetulan ini yang di sini, yang di belakang kami ini gundul teman-teman ya. Kenapa kok digunduli Pak Eko? Nah ini. Jadi kalau di kami itu lebih seneng ya, lebih seneng itu digunduli kondisi seperti ini. Kenapa? Yang pertama, kalau pohon itu digunduli seperti ini akan lebih merangsang tunas itu untuk pecah, serempak. Yang pertama. Yang kedua, lebih memudahkan perawatan teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui di kebun kami, setelah di pruning seperti ini kan dilakukan cuci hama ya. Kalau tidak ada daunnya itu cuci hama lebih mudah. Kita menguas insektisida, fungisida ataupun ekoenzim pada batang-batang yang gundul seperti ini lebih mudah ya. Nah, jadi itu. Terus yang ketiga itu ketika daun itu muncul atau tunas baru yang muncul ya, tunas muda yang muncul, kita perawatan lebih mudah teman-teman ya. Karena pada waktu tunas baru muncul itu serangan hama itu sangat masif ya. Jadi kita melakukan preventif juga atau pencegahan ya dengan fungisida dan juga insektisida ya. Biasanya kami menggunakan insek yang berbahan abamectin ya untuk mencegah dan mengobati serangan atau menanggulangi ya, istilahnya apa ya, mengendalikan serangan hama trip ya. Karena kalau pecah tunas itu gimana ya, seperti mengeluarkan aroma yang itu merangsang dari hama trip itu untuk datang dan menyerang teman-teman ya. Nah itu yang pertama, itu pruning ya. Kenapa kok gundul dan berdaun? Yang berdaun ya nggak apa-apa, kalau teman-teman ingin pruning yang berdaun nggak masalah ya. Kalau di kami juga dua-duanya kami pakai. Terus yang kedua teman-teman ya, kapan waktu yang tepat aplikasi Dormek, mengapa dan berapa dosisnya? Nah ini Dormek ini teman-teman ya, ini adalah produk yang bagus ya. Ini kami gunakan untuk merangsang pecah tunas untuk pembuahan ya, atau pecah tunas
generatif teman-teman ya. Biasanya di kebun kami ini kami memakai Durmax itu diaplikasikan di 3 hari pasca pruning pembuahan ya. Jadi 3 hari pasca pruning. Jadi kenapa kok demikian? Jadi gini teman-teman, setelah 3 hari itu rata-rata pohon anggur itu kan, maaf kalau setelah dipotong ya, setelah dipotong itu biasanya kan mengeluarkan cairan. Nah setelah 3 hari itu biasanya cairan itu sudah mengering teman-teman ya. Jadi di bat-bat ini sudah kering, jadi sudah bagus kalau di aplikasi Durmax tidak terganggu oleh cairan yang keluar ya. Dan satu lagi teman-teman ya, untuk dosis ya, untuk dosis itu kami menggunakan 1:20 teman-teman ya. Jadi 1 mili Durmax berbanding dengan 2 ml air. Airnya bisa teman-teman pakai air apa aja bisa ya. Terus ini tambahan juga ya, kenapa kok dipotong miring? Nah ini teman-teman ya, ini kemarin ada yang tanya juga di kolom komentar ya, kenapa dipotong miring. Ini kebanyakan kami kalau di pruning pembuahan tuh potongnya miring seperti ini. Ini dapat teman-teman perhatikan ya, ini potong miring. Kenapa? Supaya pada waktu air itu keluar itu arahnya ke sini teman-teman ya, sedikit sekali membasahi batnya. Nah jadi setelah 3 hari di aplikasi sudah kering ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, Pak Eko, kenapa pasca pruning tidak disiram? Nah ini memang di tempat kami teman-teman ya, itu bisa sekitar 10 sampai 2 minggu ya, 10 hari sampai 2 minggu itu tidak kami siram sampai muncul tunas ya. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, kalau tunas kalau medianya itu basah ya, medianya basah, itu pengalaman kami selama budidaya ini, kalau medianya terlalu basah itu justru buruk ya, jelek tunas yang keluar. Kenapa? Biasanya tunas yang keluar tuh kadang mengkerut ya, kadang juga terbakar. Jadi pinggir-pinggir daunnya itu ada hitam-hitam gitu, hitam-hitam kecoklatan gitu, malah jelek, buruk ya. Jadi itulah yang kami hindari ya, atau mungkin pH-nya itu terlalu rendah ya. pH drop, bisa TH drop juga teman-teman ya, seperti itu. Jadi kami keringkan dulu, setelah itu tunas yang keluar tuh biasanya bagus ya. Jangan lupa untuk dilakukan perawatan pasca tunas pecah teman-teman ya. Itu. Terus yang keempat, Pak Eko, kenapa kok ada yang di pruning pendek, pruning medium, dan pruning panjang? Nah ini pertanyaan yang keempat teman-teman ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, baik itu short, medium, atau long, itu yang pertama yaitu disesuaikan dengan jenisnya. Jadi kalau teman-teman menanam jenis tertentu, teman-teman harus juga mempelajari jenis itu ya. Jadi jangan cuma ditanam saja, tapi juga dipelajari ilmunya ya. Jadi kalau kita menanam anggur, kita itu dituntut untuk berpikir, dituntut untuk terus belajar. Ya, kami pun juga seperti itu, kami juga terus belajar. Kami membuat video ini dengan harapan teman-teman itu bisa meng-ATM ya. Apa itu ATM Pak Eko? Yaitu ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Amati apa yang kami lakukan di sini, dan apabila teman-teman srek, monggo ditiru dan dimodifikasi sesuai dengan istilahnya itu kebutuhan teman-teman ya, sesuai dengan kondisi di lingkungan teman-teman, kondisi di kebun teman-teman. Nah seperti itu. Di pruning pendek, sedang, ataupun panjang. Jadi semisal teman-teman menanam Jupiter ya, menanam Jupiter. Jupiter itu bisa di pruning di mana saja teman-teman ya, baik itu panjang, sedang, atau pendek, bisa Jupiter itu. Nah itu Heliodor juga bisa. Tapi apabila teman-teman menanam Giovanni, menanam Transfigurasi, menanam Julian, itu biasanya di pruning di panjang ataupun bahkan lebih mudah di potes pucuk. Jadi harus menguasai ya, kita mempelajari karakter jenis anggur yang kita tanam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus selanjutnya biasanya gini teman-teman, kalau tanaman itu bisa di pruning di pendek, dia di pruning di sedang ataupun panjang lebih bagus. Nah, terus lagi kalau teman-teman medianya terus basah ya, itu jangan di pruning pendek, lebih baik di pruning panjang ataupun sedang. Kalau teman-teman tidak bisa melakukan ses air. Kalau teman-teman varian-varian yang bisa pendek seperti halnya Jupiter, Heliodor,
terus Serni Kristal, terus Gosvi itu bisa di pruning pendek, dan teman-teman sudah melakukan pupuk persiapan pembuahan yang bagus, sudah melakukan stres air yang bagus, monggo bisa di pruning di pendek. Nah, seperti itu jawabannya. Yang pertanyaan nomor 4 teman-teman ya. Terus pertanyaan nomor 5 teman-teman. Pak Eko, kenapa kok media tanamnya ditutup mulsa? Nah, ini teman-teman, sebenarnya ini sudah sering kami bahas juga ya di mulsa. Seperti yang kami jelaskan di video kami yang lalu, bahwa mulsa yang kami pakai di sini, yang pertama adalah mulsa organik, yang kedua adalah mulsa sintetis. Mulsa sintetisnya berupa ini teman-teman, dapat teman-teman perhatikan ya. Ini adalah mulsa sintetis, wet mat teman-teman ya, wet mat. Ini kami memakai produk Isegro ya, karena kami sudah lama sekali menggunakan produk ini, dan alhamdulillah kami cocok dengan performanya atau kualitas yang ditawarkan oleh produk ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kalau menggunakan wet mat seperti ini teman-teman ya, sirkulasi udara dan juga sirkulasi air itu tetap bagus. Namun sinar matahari itu tidak, istilahnya dapat diminimalkan nembus ke media tanam atau ke tanah ya. Jadi kelembapannya tetap terjaga. Biasanya itu ketika dibuka itu di bawah itu ada apa ya istilahnya itu, akarnya naik ke atas ya. Jadi tetap lembab, jadi akarnya naik ke atas itu. Nah, terus yang kedua adalah mulsa organik seperti yang ini. Kalau kami pasca pruning tidak kami buang teman-teman ya, digunakan di mulsa seperti ini. Kalau teman-teman memiliki mesin cacah justru lebih bagus, jadinya daun, batang yang sudah terbuang itu dicacah dan ditaruh di atasnya menjadi mulsa lebih bagus lagi ya. Kalau kami tidak memiliki mesin cacah, jadi ya kami taruh aja di sini ya, seperti ini. Nah, inilah yang kami sebut dengan metode tanam teraganik teman-teman ya. Jadi menumpuk sisa-sisa bahan organik di atas permukaan tanah yang nantinya di sini ini akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah, atau kalau kami itu biasanya memasukkan mikroba tambahan teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa memakai M21, memakai EM4, kalau kami memakai ETDS ya. Jadi disemprot di sini itu membantu lebih cepat mendekomposisi sampah-sampah organik yang ada di sini. Atau teman-teman bisa menggunakan JMS ya, Jadam Microbial Solution, yang tutorial pembuatannya itu sudah ada di channel kami ini juga teman-teman ya. Kalau seperti ini, selain kelembapannya terjaga, di sini itu terdapat apa ya namanya, ekosistem mikroba ya di dalam ini. Jadinya nanti biasanya itu 1-2 inci di atas permukaan tanah ini akan gembur. Dapat teman-teman perhatikan. Nah, ini. Nah, ini adalah sarang mikroba teman-teman ya. Di sini akan gembur dan akar itu akan naik ke atas. Selain itu di sini akan tetap lembab. Nah, paling ini sudah 1 minggu, sudah 1 minggu belum kami siram teman-teman ya. Setelah pruning, dan ini masih lembab di sini. Nah, ini sangat bagus untuk anggur, karena anggur itu sebenarnya butuh air teman-teman ya. Anggur butuh air seperti makhluk hidup pada umumnya. Namun anggur itu tidak suka tergenang. Dan lingkungannya anggur itu suka kering. Cuacanya itu suka kering karena anggur itu bukan tanaman asli tropis, melainkan tanaman asli subtropis atau negara 4 musim. Jadi di Indonesia harus diadaptasikan seperti ini. Kalau kami mengadaptasikan dengan dibuatkan greenhouse. Di atas ini ada greenhouse teman-teman ya. Ada naungan di atas ini untuk apa istilahnya ya, mempermudah perawatan ya. Kalau di greenhouse itu perawatannya lebih mudah daripada teman-teman menanam di outdoor. Seperti itu. Sekarang pertanyaan terakhir teman-teman ya, yaitu pertanyaan ke-6. Pak Eko, kenapa setelah panen tidak langsung di FP? Nah, siapa bilang? Nah, itu teman-teman ya. Jadi di kebun kami ini memang ada yang tidak di FP langsung. Setelah pruning setelah panen kami masuki pupuk pembuahan lagi, kami pruning lagi. Ada yang seperti itu. Namun juga ada yang setelah panen kami pruning untuk foundation ya, foundation pruning. Jadi disisakan 1-2 mata tunas. Yang kemarin teman-teman mengikuti video kami di Everest ya, itu buahnya banyak ya. Karena Everest itu lebih mudah dibuahkan di batang kuning atau batang hijau, maka kami lakukan pruning pembuahan untuk persiapan pembuahan selanjutnya teman-teman ya. Kalau di belakang kami ini kami buahkan lagi, namun juga kami lakukan persiapan pemupukan, persiapan pembuahan teman-teman yang di belakang kami ini teman-teman ya. Kenapa demikian Pak Eko? Kami mengejar cuaca teman-teman ya. Karena
di Malang itu sudah mulai panas lagi ya. Walaupun masih ada hujan di bulan Februari ini, insya Allah nanti di bulan Maret itu sudah full panas ya. Jadi eman-eman ya. Panas-panas itu waktunya untuk pruning pembuahan bagus, dan biasanya kalau panasnya bagus itu apa istilahnya itu pecah tunasnya itu bisa serempak dan mengeluarkan bunga. Nah itu momennya tepat itu. Jadi pas kemarin kami panen bulan Desember, 1 bulan sampai Januari ya, sampai tanggal berapa kemarin, tanggal 8 atau 9 kemarin kami pruning ya. Jadi persiapan pembuahannya setelah pruning itu sudah istirahat 1 bulan lebih ya. Setelah pembuahan kemarin panen, istirahat 1 bulan, kami lakukan pruning lagi untuk pembuahan berikutnya. Kalau teman-teman ingin menyehatkan lagi ya nggak masalah ya. Pengangguran itu bebas ya teman-teman memakai metode yang mana gitu. Terus untuk pruningnya, kemarin juga ada yang tanya, Pak Eko, pruningnya itu sebaiknya dipruning kalau dibuahkan kembali, itu dipruning di atas bekas tangkai buahnya atau di bawah tangkai buah. Jawabannya bebas teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan di bawahnya atau di atasnya. Kami juga beberapa kali mencoba ya, ternyata sama aja, di bawahnya sebelum tangkai buah itu juga bisa berbuah lagi, di atas tangkai buah juga sudah bisa berbuah lagi ya. Juga teman-teman harus mengkondisikan ya, yang pruning pertama dulu itu di di long, di medium, atau di short. Kalau di short, teman-teman pakai di atasnya tangkai bekas buah masih bisa, 1 atau 2 ya, 2 atau 3 lah, 2 atau 3 di atasnya tangkai buah masih bagus. Namun kalau teman-teman memakai medium pruningnya ataupun memakai long, mau dipruning lagi di 2 sampai 3 mata tunas di atasnya tangkai buah, terlalu panjang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk dibuahkan lagi di bawahnya tangkai buah. Nah, seperti itu logikanya teman-teman ya. Yang di sini yang kemarin itu juga ada yang kami buahkan di bawah tangkai buah, ada yang di atasnya. Dan beberapa tahun sudah kami riset ya, ternyata tetap bisa berbuah ya. Dan bismillah aja ya teman-teman, bismillah aja sambil berdoa ya, insya Allah akan diberi kemudahan ya. Dan kami juga minta doanya teman-teman ya, minta doanya ini pruning pembuahan yang kedua ini, minta doanya semoga saja ini buahnya banyak ya dan mengeluarkan bunga, karena pada waktu pembuahan pertama yang di CK dulu Serni Kristal itu kan pecah tunasnya tidak bareng, dan semoga saja yang kedua ini minta doanya teman-teman supaya nanti pecah tunasnya bareng dan membawa buah yang banyak seperti pembuahan pertama kemarin, dan semoga saja lebih banyak teman-teman ya. Jadi bisa lebih menginspirasi teman-teman untuk budidaya anggur. Semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman video kami kali ini ya. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.